Selamat pagi semuanya. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang operating system support. Nah, sebenarnya operating system ada mata kuliah tersendiri ya, mungkin di semester depan ya. Tapi ini hanya sebagai penuntun untuk memasuki mata kuliah operating system. Nah, yang dimaksud dengan operating system ini adalah sebuah interface ya, sebuah interface antara user dan hardware ya. Jadi saya tuliskan dulu di sini merupakan interface between user and hardware. Nah, yang dimaksud di sini user dan hardware, user adalah pengguna ya atau people, kemudian hardware di sini adalah perangkat-perangkat komputer yang kita miliki, misalnya ada CPU, memori, input dan output device. Nah, kemudian di sini kalau bisa saya gambarkan di sini user, ya, lapisan teratas ya. Kemudian user mengakses komputer melalui layer application ya, atau application layer. Misalnya apa? Misalnya application layer, misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Ya. Kemudian memasuki operating system ya. Kemudian komputer hardware ya. Komputer hardware. Nah, di sini jelas kita lihat bahwa operating system ini ya sebagai interface antara user atau application dengan hardware. Ya. Jadi kenapa harus ada operating system? Ya, kenapa harus ada operating system? Nah, di sini nanti tugas dari operating system ini adalah untuk salah satunya adalah mengeksekusi program baik itu compile, debugger dan lain sebagainya. Nah, itu kan nanti semua akan diubah terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin. Jadi operating system berperan penting nanti di dalam pengubahan itu semua ya, agar semua hardware, CPU, I/O ya, kemudian ada memori bisa kita akses. Nah, semisal apa yang terjadi kalau operating system ini tidak ada ya. Jadi user ya, dia langsung terhubung dengan hardware. Apakah ini mungkin? Jawabannya adalah bisa. Ya, jawabannya adalah bisa. Namun di sini akan sedikit tidak sedikit tapi complicated ya, akan complicated. Kenapa saya bilang complicated? Karena apa? Misalkan user ya kita ingin melakukan sebuah tampilan program, misalkan dalam bahasa C kita melakukan print ya, kemudian hello world misalkan. Nah, untuk artinya ini kan nanti akan ditampilkan di dalam monitor ya, hello world. Nah, tanpa operating system maka kita akan membuat code sendiri untuk hardware yang akan kita akses. Misalkan hardware yang akan kita akses adalah monitor ya. Nah, di sini kita juga harus menulis system call ya atau write ya. Write something ya. Beberapa lain yang kita miliki ya. Yang bertujuan untuk memberikan tampilan terhadap monitor atau mengakses monitor ini.
Nah, tanpa operating system kita harus menulis ini semua secara keseluruhan. Bayangkan monitor, kemudian ada printer. Ketika kita ingin memprint sesuatu tanpa operating system, kita harus menuliskan code untuk mengakses printer atau untuk mengakses misalkan apa speaker dan lain sebagainya. Nah, cukup complicated ya. Nah, untuk itu dibuatlah atau didesain sebuah interface antara mereka ini, antara user dan hardware ini, ya, yang disebut sebagai operating system. Ya. User, hardware, operating system, operating system. Jadi operating system ini didesain sebagai interface. Nantinya di sini untuk mengakses setiap hardware, ya, setiap hardware memiliki sistem call yang sama. Misalkan untuk printer, dia memiliki sistem call atau cara mengakses printer bagaimana, cara mengakses misalkan monitor, mengambilkan di monitor bagaimana, mengakses speaker bagaimana. Jadi ada code-code sendiri. Nah, ini semua akan dihandle oleh operating system. Ya. Jadi user tidak perlu lagi melihat secara detail apa yang terjadi di dalam untuk pengaksesan semua resources ini. Ya. Kita tidak perlu mengetahui bagaimana ketika kita mengetik huruf A, B, C dan lain sebagainya, atau kita mengetik script di Word atau dan lain sebagainya. Nah, kita tidak perlu tahu bagaimana itu bisa tampil di dalam monitor kita. Ya. Jadi itu semua sudah di manage oleh operating system. Nah, analoginya seperti ini. Misalkan kita ini ingin menghidupkan lampu, ya, menghidupkan lampu, ya, misalkan ini menghidupkan lampu. Nah, tentunya kita akan menekan tombol, ya, tombol kontak atau switch, ya. Apakah dia on atau off? Nah, kita tidak perlu mengetahui bagaimana di dalam rangkaiannya ini seperti apa. Apakah dia nanti ada komponen-komponen tertentu yang ini yang menyatu dengan komponen yang lain, ya, sehingga memunculkan cahaya di sini. Ya. Kita tidak perlu mengetahui bagaimana itu bisa terjadi, ya. Tapi yang perlu yang hanya kita tahu, ya, kita tinggal menekan kontaknya ini, ya, maka lampu akan hidup, akan menyala. Ya. Jadi hanya orang-orang tertentu nanti yang bisa melakukan melakukan ini semua jika melihat secara detail ke dalam rangkaiannya. Nah, sama seperti yang kita miliki di dalam komputer. Jadi kita tidak perlu melihat bagaimana sebenarnya code-code untuk mengakses semua ini. Ya. Itu semua dilakukan oleh operating system. Nah, untuk itu di sini yang dilakukan oleh operating system adalah yang pertama yang saya bilang tadi adalah mengeksekusi program yang dibuat oleh user atau execute user program. Ya. Kemudian atau ini ya, atau application. Ya. Kemudian apa? Kemudian make solving user easier. Ya, solving problem user easier. Ya. Dia akan mempermudah. Ya. Mempermudah user, ya, atau program untuk dijalankan, ya, dijalankan. Nah, kemudian setelah itu operating system akan memberikan convenient, ya, convenient to use, ya, komputer convenient to use,
kemudian atau ini mempermudah user, bisa disebut sebagai convenience ya. Kemudian efisiensi ya, akan terjadi juga. Nah, efisiensi ini biasanya nanti untuk mainframe atau superkomputer. Nah, kemudian apa saja fungsi dari operating system ini? Ya. Fungsinya yang pertama ada yang namanya resource management ya, atau resource allocator. Ya. Yang dimaksud dengan resource management artinya nanti operating system akan mampu memanage semua atau mengatur semua resource yang kita miliki. Resource yang kita miliki adalah CPU, memori, input-output device. Ya. Jadi semua ini nanti merupakan resource dari komputer yang kita miliki. Nah, kemudian di sini ya, untuk resource ini ya, misalkan ada 2 atau lebih user ya yang ingin mengakses CPU atau input dan output, maka operating system akan menghandle itu ya. Misalkan kita memiliki program atau proses ya, misalkan ada 2 atau lebih proses ingin mengakses CPU ya, maka operating system akan mengatur semua ini agar apa? Agar tidak terjadi misalkan interferensi antara proses yang satu dengan proses yang lain dengan cara mungkin melakukan schedule terhadap CPU ya, terhadap semua proses ini. Atau misalkan ada beberapa input output device yang akan kita hidupkan secara bersamaan. Ya, misalkan kita ingin play music ya, atau kita mengerjakan sesuatu di dalam Microsoft Office, misalkan kita menggunakan Word dan lain sebagainya, misalkan atau printer bisa berjalan juga ya. Jadi semua ini hal yang biasa telah kita lakukan. Nah, ini semua nanti seakan-akan bisa kita lakukan dalam satu waktu, at any time ya. Seakan-akan dalam satu waktu. Nah, mengapa ini bisa kita katakan dalam satu waktu? Misalkan ya, kita menghidupkan musik, Word, dan printer. Nah, sementara yang aktif di dalam monitor kita adalah Word misalkan. Nah, kita bisa lihat di dalam Task Manager ya, Task Manager bahwa akan ada alokasi untuk alokasi CPU ya untuk musik ya, berapa persen, misalkan 0, sekian persen, misalkan 0,2%. Kemudian untuk ada printer ya, misalkan 0,5%. Jadi ini semua berjalan di background ya, tanpa kita sadari. Ini semua berjalan sebenarnya di background ya, di behind the scene. Ya. Nah, seakan-akan semua ini terjadi dalam satu waktu. Ya. Misalkan kita sedang mengetik dan kita ini memprint sesuatu, ya, itu berjalan dalam satu waktu. Namun di dalam nanti kita akan bahas tentang ini ya, tentang type of operating system. Ada yang multitasking, ada multiprogramming dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat. Nah, kemudian selain resource management, maka akan ada yang disebut sebagai
Prosesor manajemen. Prosesor manajemen sama seperti ini tadi, resource management, tapi khusus untuk CPU. Ya. Manajemen, ya, proses manajemen. Nah ini tadi ketika ada, ini contohnya yang tadi ya. Jadi CPU akan melakukan schedule terhadap multi proses yang akan di running di dalam CPU. Ya, jadi berkaitan erat dengan scheduling. Nah kemudian selain itu ada lagi yang disebut sebagai memory management. Jadi operating system harus mampu mengatur atau memanage memori, ya. Dalam hal ini RAM, atau juga bisa secondary memory atau hard disk drive, ya. Jadi semua itu di manage oleh operating system. Nah, di sini setiap program ya akan dieksekusi, ya. Maka operating system akan menyediakan tempat atau slot, ya. Misalkan inilah main memory, operating system akan menyediakan tempat atau slot di dalam main memory ini, misalkan RAM ini, ya, sebagai tempat dari proses-proses atau program. Ya. Nanti proses dan program disimpan di dalam main memory ini. Dalam machine language tentunya, ya. Dalam machine language. Nah, ketika CPU ingin memanggil data, ya, memanggil data dari memori, maka program tersebut akan menjadi proses, ya. Ketika akan dipanggil, maka program akan berubah menjadi proses. Nah, di sini di dalam main memory ini, ya, program-program yang ada di sini, ya, P1, P2, P3, ya. Nah, semua ini nanti akan di schedule, ya, di schedule untuk memasuki CPU, ya, memasuki CPU. Kemudian ada input dan output device, ya, manajemen. Nah, operating system juga bertanggung jawab untuk memanage operating system, input dan output ini. Nah, misalkan operating system akan memanage, misalkan ada beberapa user, ya, user 1, user 2, user 3, ingin mengakses sebuah printer misalkan atau scanner, ya. Nah, operating system akan mengatur, ya, user yang mana yang terlebih dahulu akan memakai printer ini. Ya, jadi tidak secara dalam satu waktu semua user bisa mengakses ini, tapi harus satu demi satu karena kita hanya memiliki satu printer saja. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai storage management. Ya. Ini khusus untuk secondary memory. Ya. Misalkan hard disk drive, ya, yang kita sudah pelajari ada pembagian alamat di hard disk drive berupa platter, ya. Kemudian ada track dan juga sektor. Nah, ini semua ini untuk mengakses ini dibantu oleh operating system, ya. Atau nanti kita akan belajar di dalam operating system tentang file system. Nah, kemudian ada juga security, ya, atau protection. Misalkan nih kita memiliki komputer, ya, kita set password atau username di dalam untuk mengakses komputer kita. Nah, ini semua ini dilakukan oleh operating system nantinya. Apakah username atau password yang dimasukkan oleh user benar atau tidak, ya, itu diatur oleh operating system. Jika benar, maka user
akan bisa mengakses. Jika tidak, maka tidak akan bisa. Ya. Jadi semua ini dihandle oleh operating system. Nah, kemudian kita akan melihat beberapa jenis operating system. Ya. Jadi ada types of operating system, ada batch, ya. Batch operating system namanya juga sudah batch, ya. Batch artinya pengelompokan, ya, pengelompokan. Ada nanti job-job tertentu dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya, ya, untuk dilakukan atau diinsert terhadap sistem CPU untuk peroleh output, ya. Nah, misalnya seperti ini, ada beberapa user, ya, user 2, user 3, user 4, ya. Mereka ingin mengakses, ya, mengakses komputer untuk menghasilkan sebuah output, ya. Nah, ini akan pertama mereka akan membuat job masing-masing, ya. Misalkan ini job 1, ini job 2, job 3, job 4, ya. Nanti job-job ini akan dibuat dalam card, ya, atau punch card. Punch card. Nah, di dalam batch operating system, sistemnya masih manual, ya, masih manual karena ini sistem yang lama, sekitar tahun 1950-an ini masih digunakan. Nah, semua job-job ini nanti disimpan dalam punch card, ya. Kemudian akan diserahkan ke operator. Operator ini adalah manusia, ya, person. Ya. Diserahkan semua ini punch card-nya ini, kemudian operator akan menggrouping, ya, menggroup semua job ini, yang mana job ini yang mempunyai kebutuhan yang sama. Misalkan job 1, job 2, ya, kebutuhannya sama, ya. Misalkan menggunakan bahasa yang sama juga, Fortran atau COBOL dan lain sebagainya. Misalkan ada job 3, job 4. Nah, ini semua sudah dibuat ke dalam batch, ya. Batch 1, batch 2 misalkan, ya. Nah, kemudian operator akan mengakses sistem, ya, atau CPU, ya, akan mengakses ini CPU dengan cara menginsert, ya, menginsert setiap punch card dalam batch ini, ya, ke dalam sistem, ya. Kemudian nantinya akan menghasilkan output dalam punch card juga, ya. Nah, di sini untuk mengakses semua batch ini harus satu demi satu, tidak boleh berbarengan. Ya, jadi setelah batch 1 selesai, complete, maka batch 2 bisa mengakses CPU. Nah, di sini terlihat kelemahannya bahwa CPU, ya, CPU utilization ini sangat rendah, ya. Penggunaan CPU sangat rendah. Karena apa? Banyak waktu yang digunakan untuk menginsert, untuk memperoleh output, ya. Setelah diperoleh output maka masuk batch 2, ya. Jadi sangat banyak waktu yang idle yang diperoleh oleh CPU, dan ini sangat-sangat tidak bisa dibilang tidak pas, ya, tidak memenuhi kriteria pengerjaan yang cepat, ya, atau inefisien, ya, bisa kita bilang inefisien. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai multi-programming. Multi-programming.
Nah, untuk multiprogramming, ya, semisal atau multiprogramming ini sudah memiliki atau proses-proses, ya, atau program, ya, P1, P2, P3, dia sudah dibuat di dalam yang namanya memori. Kemudian ini akan di schedule, ya, di schedule untuk diproses oleh CPU. Jadi tidak di dalam punch card lagi, ya, tidak di dalam punch card lagi, tapi sudah di-create di dalam in-memory. Nah, di sini CPU utilization akan atau sudah meningkat dibanding dengan batch operating system. Kenapa? Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini misalkan proses yang pertama sudah di-schedule untuk memasuki CPU, ya. Proses pertama sudah memasuki CPU. Nah, kemudian setelah P1 ini terminasi atau selesai diproses, maka akan otomatis di schedule P2, ya. Jadi P1 akan diterminasi, kemudian masuk P2 dan seterusnya. P2 selesai, maka masuk P3 dan lain sebagainya, proses-proses lain sebagainya. Nah, di sini kita tidak boleh memaksa P1 ini untuk dikeluarkan dari CPU, ya, tidak boleh. Jadi sesuai dengan waktu yang diperlukan oleh proses 1, maka waktu tersebut digunakan oleh CPU untuk memproses P1. Kemudian masuk P2, setelah terminasi P2 masuk P3 dan lain sebagainya. Nah, permasalahan yang terjadi di sini, misalkan ketika proses 1 ini memerlukan 2 jam, misalkan 2 jam waktu. Namun ternyata di sini P2 hanya membutuhkan 10 menit saja, ya, karena mungkin programnya yang kecil, ya. Nah, artinya di sini P2 tetap akan dikerjakan setelah 2 jam, ya. Jadi tidak ada masalah prioritas di sini, high priority atau low priority, ya. Jadi siapa yang terlebih dahulu di schedule, maka dia akan masuk ke CPU dan dikerjakan sesuai dengan berapa jam yang dibutuhkan oleh proses tersebut. Kemudian masuk P2, P3, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini membuat inefisien juga, ya. Inefisien juga di dalam multiprogramming. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai multitasking, ya. Nah, untuk multitasking, jadi CPU, ya, ini nanti sudah dibuat waktu untuk memproses satu program atau satu proses, ya, atau disebut sebagai time quantum. Jadi dalam multitasking, CPU menggunakan time quantum untuk memproses setiap program atau proses. Misalkan kita punya P1, P2, P3, time quantum yang dimiliki oleh CPU misalkan 5 second. Misalkan P1 adalah 10 second, P2 misalkan 5, ya, P3 misalkan 20. Misalkan proses 1, ya, sudah di schedule untuk pertama kali, dia memasuki CPU, ya. Nah, dalam waktu 5 second, time quantumnya ini tadi, maka P1 akan swap out lagi atau di remove dari CPU.
di remove dari CPU dan diletakkan di suatu tempat atau kembali ke dalam main memory misalkan. Dia akan kembali ke dalam main memory. Nah, kemudian setelah itu masuk P2 ya. Kemudian P2 memasuki CPU. Nah, dalam waktu 5 second P2 harus di swap out lagi. Namun di sini P2 memiliki waktu 5 second. Ya. Artinya P2 tepat selesai ya dalam time kuantumnya. Tepat selesai dalam time kuantumnya sehingga P2 akan ini artinya selesai dieksekusi, akan diterminasi ya. Terminasi. Kemudian masuk P3. Kemudian setelah itu dalam waktu 5 second P3 akan di swap out masuk P1. Nah, seterusnya demikian ya. Seterusnya demikian. Nah, itu yang dimaksud dengan multitasking. Jadi dalam multitasking seakan-akan semua proses ya P1, P2, P3 ini terjadi secara paralel. Namun tidak demikian ya. Tidak terjadi secara paralel atau secara serentak. In case of single core atau terdapat satu prosesor, maka ini tidak akan mungkin semua proses bisa dijalankan dalam satu waktu. Nah, tapi kelihatannya ya dia berjalan dalam satu waktu. Nah, yang berperan penting di situ adalah time quantum. Time quantumnya ini bisa sangat kecil sekali, misalkan dalam mikrosecond atau nanosecond. Ya, sehingga tidak bisa kita sadari konteks switch ya antara proses 1, proses 2, proses 3. Konteks switch artinya terjadinya proses removable proses-proses ini dari CPU ya. Misalkan ini adalah CPU. Jadi ini harus di-remove ke main memory atau secondary memory ya. Misalkan P1 di-remove ke sini. Nah, konteks switch, konteks atau status terakhir yang terjadi akan di save ya, di save dalam PCB. Nanti ada kita lihat apa itu PCB nanti. Di save semua state-nya di sini sehingga ketika dikembalikan ke CPU, state terakhir akan dilanjutkan lagi ya. Jadi tidak dimulai dari awal lagi tapi dilanjutkan kembali. Nah, kemudian ada multiprocessing. Multiprocessing operating system. Nah, multiprocessing ya, processing artinya terdapat multiprosesor ya. Atau multicore ya. Jadi ada misalkan quad core ya, terdapat 4 core. Nah, misalkan kita memiliki proses 1, P2, P3, P4. Jadi semua proses ini bisa dilaksanakan dalam satu waktu ya, dalam satu waktu. Misalkan P1 memasuki core 1 atau prosesor yang pertama, P2 ke sini, P3 ke sini, P4 ke sini. Nah, ini bisa terjadi secara paralel ya. Ketika kita memiliki multi processing ya, atau multiprosesor. Jadi at the same time semua proses yang kita miliki ya bisa dieksekusi secara serentak dalam satu waktu ya. Nah, itu untuk jenis-jenis dari operating system atau tipe-tipe yang ada di dalam operating system. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana ketika program akan dieksekusi, ya, itu nanti melalui beberapa state, ya, atau disebut sebagai proses state.
Ya, nanti kita akan lihat bagaimana proses state terjadi. Nah,